Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Femayuna Devi, dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Hariyah. Video ini berisikan tentang pernyataan diri dosen unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT terkait dengan pelaksanaan bidang pengajaran meliputi DIA atau Delivery Interaction Assessment. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di setiap perkuliahan semester genap, yaitu mata kuliah Akuntansi Advance 2 atau Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan bobot 3 SKS. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Akuntansi Advance 2, di mana mata kuliah ini disusun berdasarkan kelanjutan dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Berdasarkan yang dibahas menyangkut penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara perusahaan anak dan perusahaan induk akibat dari transaksi akuisisi. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami bagaimana cara mengelola penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara perusahaan anak dan perusahaan induk. Mampu memahami konsep, metode penyusunan laporan keuangan, dan perlakuan akuntansi untuk transaksi timbal balik atau intercompany profit perusahaan yang berafiliasi. Kemudian, mampu menjelaskan konsep kepemilikan bertahap dan saling pemilikan, dan mampu menjelaskan konsep perusahaan anak di luar negeri. Agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan tersebut, ada beberapa materi pembelajaran yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan, yaitu tentang 1. Penggabungan usaha dan investasi dalam saham. 2. Business combination. 3. Laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk dan anak. 4. Laporan keuangan konsolidasi secara umum. 5. Pencatatan dan penyusunan laporan konsolidasi dengan metode equity. 6. Mekanisme pencatatan dan penyusunan laporan konsolidasi dengan metode harga perolehan. 7. Masalah-masalah khusus dalam laporan keuangan konsolidasi. 8. Laporan keuangan konsolidasi perubahan kepemilikan. 9. Laporan keuangan konsolidasi pemilikan tidak langsung dan saling memiliki saham. 10. Penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasikan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. 11. Manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. 12. Perhitungan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran dengan metode DIA. Yang pertama, delivery, yaitu bagaimana cara menyampaikan perkuliahan. Biasanya saya menyampaikan perkuliahan dengan sumber buku. Ada beberapa sumber buku yang saya gunakan, diantaranya buku karangan Mir Abadi Yusuf dengan judul Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia, penerbit Salemba 4. Kemudian ada buku pengarang dari Pahler dengan judul buku Advanced Accounting Konsep dan Praktis, penerbit Harcourt. Kemudian ada Yusuf Hadori Harmanto dengan judul buku Akuntansi Keuangan Lanjutan, penerbit BPFE. Selanjutnya ada Slamet Sugiri dan Fogi Gautama Buana Putra dengan judul buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, penerbit Universitas Terbuka. Teknik kedua yaitu interaction atau bagaimana cara berinteraksi dengan mahasiswa, yaitu dengan diskusi pada saat jam perkuliahan di kelas atau menggunakan media online meeting seperti Zoom meeting. Selain itu menggunakan WhatsApp group, di mana WhatsApp group itu juga digunakan untuk diskusi terkait perkuliahan di luar jam perkuliahan dan membahas tentang tugas yang diberikan
juga membahas persiapan materi perkuliahan selanjutnya. Teknik ketiga yaitu asesmen, adalah bagaimana penilaian terhadap mahasiswa. Biasanya di pertemuan pertama saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan untuk disepakati antara dosen dan mahasiswa, termasuk bobot penilaian yaitu kehadiran 10%, keaktifan 10%, tugas 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berikut saya akan tampilkan metode pengajaran secara online atau daring dengan media Zoom Meeting. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana mahasiswa kabarnya? Sehat? Baik. Sehat. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya di forum daring di mata kuliah akuntansi Advance 2 bersama saya dosen Desi Femayona Devi. Di kali ini kita nanti akan melakukan pembahasan materi ya, materi pertama yang ada di pertemuan pertama gitu. Sebelumnya suara saya terdengar ya dengan jelas? Terdengar, Bu. Ya. Oke. Sebelumnya saya akan share screen materinya di sini. Oke, sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggabungan usaha dan investasi dalam saham ya. Ini adalah materi pertemuan pertama kita di mata kuliah Advance 2 ya, di mana saya sebelum masuk ke materi akan bertanya terlebih dahulu kepada mahasiswa. Di sini siapa yang tahu tentang penggabungan usaha? Oke, siapa yang mau jawab? Ibu Alia mau jawab, Bu. Oke, silahkan Alia Tiara. Oke. Jadi penggabungan usaha itu dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Iya, betul. Ya, jadi yang dikatakan Alia itu adalah penggabungan pastinya adalah minimal lebih dari satu perusahaan atau dua perusahaan gitu ya, yang dimana ada entitas ya ekonomi karena satu perusahaan itu menyatu gitu ya. Kemudian di sini ada kata investasi dalam saham ya, kita sering sekali mendengar kata investasi ya di Fakultas Ekonomi ini. Siapa yang mau menjawab apa itu investasi? Punten, Bu, Sri mau menjawab. Ya, silahkan Sri Mariati, silahkan. Investasi adalah aktivitas penanaman modal untuk dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar, Bu. Iya, betul sekali. Jadi investasi ini sebenarnya banyak ya jenisnya, tapi di sini kita membahas investasi dalam saham. Kenapa investasi? Ya, investasi di sini kita mengharapkan adanya lebih ya dana yang kita simpan ya dalam suatu usaha atau saham dan yang lainnya itu akan nilainya bertambah gitu ya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya ya. Untuk bentuk penggabungan usaha itu ada beberapa jenis. Yang kita ketahui ada merger ya. Merger di sini adalah jenis penggabungan usaha di mana ya yang ada satu dari perusahaan yang bergabung yang bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Itu merger gitu ya. Jadi di sini apa? Aktiva ya, aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi ini dipindahkan ke perusahaan yang pengakuisisi. Ya, jadi satu perusahaan itu siapa yang diakuisisi, siapa yang pengakuisisi.
Nah, perusahaan yang diakuisisi ini dibubarkan atau disebutnya dilikuidasi. Ya, nah setelah di merger itu operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah ini sekarang berada di bawah satu entitas, gitu. Ya, di mana merger ini bisa dijadikan salah satu option pertama untuk dilakukannya penggabungan usaha, gitu. Bu, maaf, izin bertanya. Iya, boleh. Silakan. Dengan siapa? Dwi. Iya, silakan. Dwi apa? Ada ditanyakan? Entitas ya, Bu. Iya, entitas ya. Entitas di sini tadi juga sudah dijelaskan sama salah satu mahasiswa ya, bahwa di dalam penggabungan usaha itu ada entitas. Apa sih entitas itu? Entitas itu dibuat dengan tujuan untuk menjalankan aktivitas ekonomi ya. Jadi terlibatnya dalam perdagangan atau menjadi bagian dalam aktivitas sejenis. Karena ini perusahaan berarti dalam kegiatannya seperti produksinya misalnya ya, terusnya juga kegiatan pemasarannya atau misalnya penyebaran luas dari produknya gitu. Nah, itu sebutan dari entitas. Jelas, Dwi? Jelas. Terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Selanjutnya, kita akan ke skema merger. Nah, di sini ada skema merger di mana skema merger ini menerangkan gimana sih proses merger itu. Jadi misalnya ada perusahaan AA ya dan perusahaan BB. Nah, mereka akan merger. Maka perusahaan ini bisa memilih apakah nama perusahaan itu nanti akan menjadi perusahaan AA atau perusahaan BB. Baik itu dari segi namanya ataupun dari jenis produksinya. Misalnya dia manufaktur. Oke, produknya ya, atau produknya menjadi produk si A atau produk si B aja. Itu adalah merger. Ya. Kemudian ini ada selanjutnya penggabungan yang sering terjadi di usaha, yaitu sebutannya adalah konsolidasi, di mana kedua perusahaan ini yang bergabung dibubarkan serta ya aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan tersebut dipindahkan ke perusahaan yang baru dibentuk, gitu ya. Jadi nanti operasi dari perusahaan yang dulunya ini terpisah, ini jadi sekarang bisa di bawah satu entitas tadi atau satu kegiatan produksi atau suatu kegiatan aktivitas ekonomi gitu ya. Dan tidak ada satupun perusahaan yang bergabung masih tetap berdiri sejak dilakukan konsolidasi gitu. Kemudian next, untuk skema konsolidasi ini seperti apa? Nah, masih dicontohkan dengan perusahaan AA dan BB, tapi dia tidak melakukan merger, melainkan melakukan konsolidasi, ya. Nah, contohnya perusahaan AA dan BB ini mau melakukan konsolidasi, maka tadi harus dibubarkan, ya kan, dan dibentuknya perusahaan yang baru, maka adanya perusahaan CC yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan AA dan perusahaan BB, gitu. Ya, selanjutnya, oke, ada sebutan akuisisi saham, gitu ya. Akuisisi saham ini terjadi jika satu perusahaan mengakuisisi saham berhak suara dari perusahaan lain dan kedua perusahaan tetap beroperasi sebagai dua entitas yang terpisah, tetapi mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi. Jadi akuisisi ini beda dengan tadi konsolidasi dan merger, di mana akuisisi ini berhak untuk melakukan identitas yang terpisah atau aktivitas ekonomi yang terpisah, tapi dia tetap mempunyai kerjasama atau penggabungan usaha dalam hal yang lain, gitu ya, tergantung dari kebijakan dari perusahaannya masing-masing, gitu. Selanjutnya, untuk skema akuisisi saham ini ada perusahaan AA dan perusahaan BB. Nah, karena dia akuisisi, dia otomatis akan terbentuk dengan perusahaan atau identitasnya sendiri. Jadi perusahaan AA dengan identitas perusahaan AA-nya, perusahaan BB dengan identitas perusahaan BB, gitu ya, tetap di pada jalurnya. Yang membedakan itu adalah nanti lebih kepada afiliasi istimewa ke hubungan yang lain gitu ya, atau kerjasama yang lain. Oke,
Selanjutnya di sini masih dengan akuisisi saham, ya. Ini karena tidak ada perusahaan yang dilikuidasi, perusahaan pengakuisisi memperlakukan kepemilikannya di perusahaan yang diakuisisi sebagai investasi, gitu ya. Nah, dalam akuisisi saham ini, perusahaan pengakuisisi tidak perlu mengakuisisi seluruh saham milik perusahaan yang diakuisisi untuk memperoleh kendali. Bagaimana ini maksudnya? Jadi, di perusahaan yang tadi likuidasi itu kan harus lebih kepada penutupan perusahaan gitu ya. Nah, di sini kepemilikannya itu adalah sebagai investasi. Jadi penutupan ini bukan penutupan atau pembubaran perusahaan yang stop gitu atau tidak lagi beroperasi, tapi dijadikannya investasi, ya, di mana tidak perlu pengakuisisi seluruh saham perusahaan ini untuk memperoleh kendali gitu ya. Nah, hubungan yang timbul ini dari akuisisi saham ini disebut sebagai hubungan induk dan anak perusahaan gitu ya. Jadi likuidasi itu nanti memproseskannya, keluarnya outputnya adalah induk dan anak perusahaan. Nah, induk perusahaan itu sering disebutnya adalah parent company. Jadi di sini dijelaskan perusahaan yang mengendalikan perusahaan lain yang disebut sebagai perusahaan anak atau subsidiary, atau juga biasanya melalui kepemilikan mayoritas di saham biasa gitu ya. Kenapa disebutnya saham biasa gitu? Nah, karena di sini kita juga bisa melihat karena jenis saham juga ada berbeda-beda ya, ada saham biasa, ada jenis-jenis saham lainnya gitu. Kemudian kita masuk kepada menentukan jenis penggabungan usaha gitu ya. Nah, ini ya jenis penggabungan usahanya lebih kepada skemanya seperti apa sih? Nah, kalau dari perusahaan AA berinvestasi pada perusahaan BB, nah nanti yang terjadi akuisisinya ya, kalau dari segi akuisisi itu adalah akuisisi aktiva bersih dan akuisisi saham. Nah, akuisisi saham ini, perusahaan yang diakuisisi ini atau dilikuidasi ini bagaimana ya? Iya atau tidak? Iya atau tidaknya adalah dicatat sebagai merger ya, atau dicatat sebagai akuisisi saham gitu ya. Kemudian lanjut ke di sini sebagai merger atau konsolidasi. Jadi kalau misalnya iya, dia nanti akan munculnya sebagai merger atau konsolidasi. Tapi kalau tidak, ini dicatat sebagai akuisisi saham dan menimbulkan anak perusahaan. Gitu. Selanjutnya, oke, sebentar. Nah, untuk perusahaan ya, ini lebih kepada perusahaan penjual mendistribusikan aset ya atau efek yang diterima kepada pemegang sahamnya dalam penggabungan usaha dari satu perusahaan pengakuisisi dan likuidasi, sehingga hanya perusahaan yang pengakuisisi sebagai entitas legal yang bertahan. Nah, di sini perusahaan pengakuisisi ini mencatat penggabungan usaha dengan mencatat tiap aset yang diperolehnya, gitu ya. Tiap kewajiban yang ditanggungnya, aset atau efek yang diberikan dalam pertukaran. Nah, kalian sudah mempelajari ke aset, gitu ya. Sekarang saya ingin bertanya lagi, yang termasuk aset itu apa aja? Ada yang bisa menjelaskan? Tatu, Ibu. Oke, silahkan Tatu. Yang pertama current asset, contohnya kas kecil, supplies, dan biaya sewa dibayar di muka. Yang kedua fixed asset, contohnya peralatan, mesin, gedung, tanah, dan kendaraan. Iya, betul sekali ya. Jadi aset ini di dalam satu usaha itu pasti mempunyai aset ya. Nah, aset yang tadi itu ada dua, ada current asset, ada pun fixed asset ya. Di mana kalau current asset itu lebih kepada kas atau kas kecil gitu ya, piutang, terus biaya sewa dibayar di muka, kemudian
Contoh fixed asset juga ada peralatan, mesin, tanah, gedung, dan kendaraan. Nah, ini perusahaan ini menjual, mendistribusikan aset atau efek ini kepada pemegang saham ini adalah untuk digabungkan dari usaha ya, dari perusahaan yang sudah diakuisisi atau dilikuidasi. Jadi sehingga hanya perusahaan yang pengakuisisi sebagai entitas legal yang bertahan gitu ya. Nanti dicatat di gabungan usaha tersebut aset yang diperolehnya berapa gitu ya, dari perusahaan yang tadi misalnya contohnya perusahaan AA dan BB, masing-masing asetnya berapa. Nah, tiap kewajiban yang ditanggungnya itu aset atau efek itu diberikan pertukaran dalam apa gitu ya, dalam aset tersebut. Selanjutnya, nah, ini ada metode akuntansi dan pelaporan ya. Jadi ada dua metode akuntansi dalam penggabungan usaha, ada metode pembelian, ada metode penyatuan kepentingan gitu ya. Nah, untuk metode pembelian ini atau purchase ini mengakui adanya goodwill dengan nilai goodwill yang sebesar selisih dari harga beli dan harga wajar aktiva dan kewajiban yang diakuisisi. Nah, sedangkan untuk penyatuan kepemilikan ini metodenya itu tidak mengakui adanya goodwill. Jadi kebalikannya gitu ya. Karena tidak ada harga beli, hanya nilai buku yang terbawa atau diakui gitu ya. Dari sini kita bisa melihat perbedaannya, itu adanya goodwill, yang satu tidak adanya goodwill gitu ya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Siapa? Oke, silakan Alia. Oke, goodwill katanya ya. Jadi tadi Alia bertanya, goodwill itu apa? Iya, betul di sini. Karena ini adalah pembedanya adalah ada tidaknya goodwill. Ya, ini saya ingatkan kembali bahwa goodwill itu dipandang sebagai semua faktor ya yang menyebabkan perusahaan ini dapat memperoleh laba di atas rata-rata gitu ya. Jadi sebagaimana aktiva lainnya, goodwill ini dinilai berdasarkan biaya perolehan awalnya dari pembeli jika dapat secara objektif ditentukan gitu. Jadi metode ini adalah intinya sebagai penyebab perusahaan ini memperoleh laba di atas rata-rata, itu namanya goodwill ya. Kita tahu bahwa good itu bagus ya, pastinya harus di atas rata-rata gitu untuk mendapatkan laba tersebut. Oke, pertanyaan yang bagus dari Alia. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat 3 jenis biaya juga yang timbul dari penggabungan usaha. Ada biaya langsung, kemudian biaya pengeluaran efek, ya, kemudian juga ada biaya tidak langsung. Ini disebutkan ya contoh-contohnya. Nah, sebelum saya menjelaskan contoh-contohnya, biaya langsung, biaya pengeluaran efek, dan biaya tidak langsung dan umum ya. Ada yang bisa menjelaskan definisinya, apa itu biaya langsung, biaya pengeluaran efek, dan biaya tidak langsung? Aulia izin menjawab, Ibu. Oke, silakan Aulia. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya yang dapat ditelusuri atau diidentifikasi ke suatu objek biaya tertentu karena hanya dikeluarkan untuk manfaat objek biaya itu sendiri. Yang kedua, biaya tak langsung atau indirect cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk lebih dari suatu objek, lebih dari satu objek biaya dan tidak dapat ditelusuri secara langsung ke salah satu objek biaya tertentu. Lalu untuk biaya pengeluaran efek, yaitu adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan atau menggunakan efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan tersebut. Oke, terima kasih Aulia. Ya, betul sekali ya. Jadi saya akan meringkasnya bahwa biaya langsung ini ya lebih kepada
untuk mudah ditelusuri ya atau diidentifikasi ke satu objek biaya tertentu ya, karena nanti kedetek manfaat objek biaya itu sendiri. Nah, contoh biaya langsungnya ini dijelaskan ada imbal jasa bagi penemu atau akuntan ya, hukum dan penilaian. Ini biaya langsung karena di sini terdapat impaknya atau dampaknya atau manfaatnya ke perusahaan ya. Akuntan itu benar-benar memberikan dampak baik untuk perusahaan khususnya bagian keuangan gitu ya. Hukum dan penilaiannya juga. Kemudian tadi biaya pengeluaran, betul sekali ya yang sudah dijelaskan oleh Saudara Aulia tadi bahwa biaya pengeluaran ini tujuannya untuk aktivitas untuk melepaskan ya atau menggunakan efek ya mengakibatkan terjadinya pengalihan pemilikan gitu ya. Nah, di sini efek apa saja biaya pendaftaran? Efeknya audit ya, hukum sehubungan dengan pendaftaran saham atau komisi pialang gitu ya. Kemudian biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini juga dikeluarkan untuk lebih dari satu objek. Nah, ini tidak dapat ditelusuri. Kebalikannya dengan biaya langsung. Tadi biaya langsung bisa ditelusuri, kalau tidak langsung ini biayanya tidak dapat ditelusuri. Jadi oleh karena itu dapat ditelusurinya secara individual, bukan objek tadi ya. Contohnya adalah biaya gaji akuntan ya, kemudian yang merupakan pegawai perusahaan atau pengakuisisi dalam penggabungan usaha, karena tadi biaya gaji akuntan itu mungkin nominalnya akan berbeda-beda tiap perusahaan gitu ya, makanya disebut biaya tidak langsung gitu. Oke, itu saja untuk materi pertemuan pertama hari ini untuk akuntansi advance 2 ya yang bisa saya jelaskan. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Sudah paham ya. Oke, ini nanti kita akan berlanjut ya untuk sesi tugas ya, sesi tugasnya di grup chat WA. Nah, nanti di grup chat WA tersebut saya akan memberikan tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa ya. Di situ kalian bisa mengerjakan tugasnya dan kita diskusi di grup juga bisa, karena jam perkuliahan kita sudah selesai ya. Jadi kita harus tutup dulu. Terima kasih untuk partisipasinya ya, dan nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Saya cukupkan dengan membaca alhamdulillah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Demikian proses pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.